Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Inayatul Abida. Sebelum kita bahas materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Inayatul Abida, absen 26, NIM 1807265. Di sini saya akan bahas tentang tujuan pendidikan jasmani secara luas. Yang pertama yaitu perkembangan kebugaran, yang kedua yaitu perkembangan keterampilan, yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional, yang keempat yaitu perkembangan mental dan intelektual, yang kelima yaitu perkembangan moral atau efektif. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pemateri yang pertama, yaitu perkembangan kebugaran. Perkembangan kebugaran di sini bukan hanya kebugaran jasmani yang mengandung aspek kesehatan saja, namun kebugaran jasmani yang memiliki performa atau keterampilan diri. Perkembangan Penjas dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu kebugaran sangat berkaitan dengan aspek kesehatan seperti kekuatan otot, daya tahan aerobik dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu kebugaran yang sangat berkaitan dengan performa atau keterampilan diri atau disebut juga motorik fitness seperti kecepatan, koordinasi, agilitas, kekuatan, dan keseimbangan. Kebugaran jasmani di sini yaitu sangat berhubungan dengan kesehatan baik fisik maupun mental. Selain itu, kesehatan sangat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas gerak dalam sehari-harinya. Tetapi dibandingkan dengan performa atau keterampilan diri sering disebut dengan perkembangan motorik yang dipusatkan kepada seseorang yang dapat dilakukan aktivitas gerak dengan keterampilan yang baik. Kebugaran jasmani dalam pendidikan jasmani di sekolah dasar dengan memiliki banyak tujuan yang berjangka panjang, yaitu tujuan yang pertama yaitu untuk menghasilkan seseorang yang berpendidikan. Dapat dipandang dalam aktivitas pendidikan jasmani itu bernilai sangat tinggi dan bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari sampai lanjut usia. Tujuan yang kedua yaitu dapat menghasilkan seseorang untuk banyak memahami berbagai cara dan juga membuat bagaimana cara untuk membuat perencanaan atau pelaksanaan baik buat keperluan dirinya sendiri maupun banyak orang ataupun kelompok. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam diri seseorang, untuk dapat menilai keterampilan, menciptakan peluang, dan memanfaatkan dalam rangkai untuk pembinaan kebugaran jasmani. Lanjut yang nomor 2 yaitu perkembangan keterampilan. Perkembangan keterampilan di sini gerakan konseptual merupakan suatu proses gerakan yang dapat dihasilkan melalui gerakan pemilihan rangsangan. Proses penerimaan dan rangsangan itu menghasilkan berupa gerakan yang biasa disebut dengan gerakan persepsi. Pengalaman belajar melalui gerak akan diarahkan untuk mengembangkan kecerdasan seseorang. Yang pertama yaitu kemampuan yang berkaitan dengan ruang seperti kesadaran tubuh, kesadaran ruang, dan kesadaran arah. Yang kedua yaitu kemampuan berkaitan dengan waktu seperti sinkronisasi, irama, dan urutan gerak. Keterampilan dasar olahraga dimulai dari penguasaan keterampilan-keterampilan dasar. Keterampilan gerak terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor di sini adalah gerakan yang biasanya dilakukan dialami keadaan posisi tubuh yang berpindah dari posisi awal baik secara vertikal maupun horizontal atau gerakan yang berpindah tempat di posisi satu ke posisi lain, seperti berlari, melompat, berjalan, jogging, dan sebagainya. Pembiasaan gerak ini akan memperhalus sebuah gerakan dan menjadi keterampilan dengan suatu cabang olahraga seperti lari jarak jauh, lari jarak pendek, dan lari jarak menengah, estafet, football, dan lain-lain. Yang kedua yaitu gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor di sini sebuah gerakan yang dilakukan oleh seseorang tapi dengan tidak berpindah tempat atau tetap dalam posisi stabil. Contohnya yaitu seseorang yang melakukan gerakan kesetimbangan, contohnya pesawat terbang. Karena gerakan tersebut merupakan gerakannya stabil atau diam di tempat. Tujuan utama dalam gerakan tersebut adalah dengan tetap menjaga keseimbangan gerak tersebut.
Yang ketiga yaitu gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif di sini gerakan yang sangat banyak diikuti oleh gerakan otot-otot yang besar yang menjadikan aktivitas jasmani agar mengupayakan berbagai aspek yang memberikan sebuah daya pada objek atau menerima daya dari objek. Contohnya yaitu gerakan melempar bola kasti, ada yang menjadi posisi melempar dan ada juga menjadi posisi menangkap. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keterampilan gerak. Faktor yang pertama yaitu kesempatan untuk berlatih. Kesempatan untuk berlatih di sini adalah kemampuan gerak atau keterampilan gerak akan semakin luas dengan teknik pengulangan berlatih. Faktor yang kedua yaitu dorongan semangat. Dorongan semangat di sini memiliki semangat yang tinggi dalam menunjukkan keingintahuan dan kemajuan untuk mengolah diri dan mengembangkan keterampilan diri. Faktor yang ketiga yaitu pengajaran. Pengajaran di sini adalah memberikan sebuah pertolongan khusus pada anak, sehingga anak dapat menguasai suatu keterampilan yang luas. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional di sini adalah pendidikan jasmani, ialah pembelajaran yang dimana untuk melatih seseorang untuk senantiasa memiliki nilai percaya diri yang baik serta memiliki penilaian yang positif baik untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Efek psikologi yang mendorong dalam keadaan yang bugar dan mental yang sehat pada diri seseorang baik rohani maupun batiniah. Yang pertama yaitu perasaan yang positif. Perasaan yang positif di sini yaitu mengenai keadaan tubuh dan juga kualitas diri akan meningkatkan penilaian diri yang baik untuk bisa melakukan sesuatu agar dapat menyelesaikan tugas serta dapat meraih prestasi dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua yaitu pengalaman sukses. Pengalaman sukses di sini yaitu akan menjadi diri seseorang semakin yakin untuk melakukan sesuatu hal. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri di sini yaitu didapatkan dalam keseharian serta rasa percaya diri akan meningkatkan apabila dilatih secara terus-menerus. Di sini ada keterampilan motorik dalam pendidikan jasmani meliputi berbagai aktivitas. Yang pertama yaitu keterampilan fisik. Keterampilan fisik dalam aktivitas, kegiatan bermain, berolahraga, dan aktivitas yang lain-lainnya akan meningkatkan gairah perkembangan gerak yang baik, juga bermanfaat untuk penguasaan aspek gerak dan keterampilan. Yang kedua yaitu terkuasainya konsep dan prinsip gerak. Terkuasainya konsep dan prinsip gerak di sini sebagai pendidikan jasmani harus dapat meningkatkan pengetahuan mengenai konsep dan aktivitas gerak. Dengan pengetahuan akan memiliki dan dapat memahami kualitas tingkat pembelajaran semakin lebih luas lagi. Yang ketiga yaitu kepekaan rasa. Kepekaan rasa di sini yaitu berhubungan dengan sebuah kepekaan rasa. Sebagai pendidikan jasmani berada di posisi paling tinggi. Kita sebagai pendidikan jasmani membuat sebuah permainan kecil ataupun permainan besar menjadikan tempat untuk banyak berkomunikasi maupun bercampur baur dengan lingkungan sosial masyarakat. Yang keempat yaitu keterampilan sosial. Keterampilan sosial di sini kecerdasan emosional atau keterampilan hidup untuk bersosialisasi atau bermasyarakat itu mementingkan pengendalian dirinya sendiri. Yang kelima yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri di sini melalui kepercayaan diri akan berkembang dengan aktif, dengan bisa menilai diri sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat yaitu perkembangan mental atau perkembangan intelektual. Perkembangan mental di sini berkaitan dengan pikiran, akal atau ingatan sehingga dapat menyelesaikan berbagai organisme terhadap lingkungan. Penyelesaian diri yang didasari oleh setiap manusia atau setiap orang. Di sini ada beberapa elemen-elemen yang bersangkutan dengan pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu suasana keseluruhan menjadikan peran perkembangan dalam diri seseorang. Bukan hanya di dalam sekolah, tetapi bisa juga dalam suasana lingkungan masyarakat ataupun dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tindakan nyata serta mengaplikasikan diri dalam kehidupan dimulai dari guru penjas dengan memberikan sebuah ketauladan kepada siswa agar siswa bisa mencontohkan apa yang guru contohkan. Yang ketiga yaitu semua pendidik di sekolah juga menjadikan aspek penting dalam pengembangan perilakunya.
Yang keempat yaitu perkembangan mental atau perkembangan intelektual. Perkembangan mental di sini berkaitan dengan pikiran, akal, atau ingatan sehingga dapat menyelesaikan berbagai organisme terhadap lingkungan. Penyelesaian diri yang didasari oleh setiap manusia atau setiap orang. Ada beberapa nilai dalam pendidikan jasmani yang menerapkan nilai olahraga dan tertera di dalam nilai moral dan afektif. Nilai moral yang pertama yaitu jujur dan dapat dipercaya. Jujur dapat dipercaya di sini seseorang melakukan ataupun mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta dan keadaan yang ada ataupun yang sedang terjadi. Dan kejujuran juga akan selalu berkaitan dengan kepercayaan seseorang, di mana ketika seseorang sudah berbohong, maka ada pihak yang lain merasa dihianatin atau merasa dibohongin. Nilai yang kedua yaitu berlaku hormat. Berlaku hormat di sini menghargai banyak orang yang memberikan perilaku yang sopan dan santun tanpa mengganggu banyak orang. Nilai moral yang ketiga yaitu bersikap tanggung jawab. Bersikap tanggung jawab di sini berani mengambil keputusan atas dasar resiko apapun yang telah dipilih. Ada pepatah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Yang keempat yaitu kepedulian. Kepedulian di sini sifat seseorang yang harus dikembangkan secara terus-menerus untuk siswa atau untuk peserta didik yang memiliki kepedulian tinggi. Yang kelima yaitu keadilan. Keadilan di sini sangat sulit diterapkan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena manusia akan bersikap adil terhadap orang lain, namun menuntut lebih untuk dirinya sendiri. Di sini ada 4 keadilan yang menimbulkan rasa diperlakukan tidak adil terhadap dirinya. Keadilan yang pertama yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif di sini keadilan yang mencakup pembagian keuntungan dan beban kerja secara relatif. Keadilan yang nomor 2 yaitu keadilan prosedural. Keadilan prosedural di sini mencakup persepsi terhadap prosedur dan dinilai sportif dan fair dalam menentukan hasil. Keadilan yang nomor 3 yaitu keadilan retributif. Keadilan retributif di sini mencakup persepsi yang fair sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan bagi pelanggaran peraturan yang berlaku. Keadilan yang nomor 4 yaitu keadilan kompetensi. Keadilan kompetensi di sini mencakup persepsi mengenal kebaikan atau keuntungan yang diperoleh penderita atau yang diderita pada waktu sebelumnya. Sikap moral yang keenam yaitu kedamaian. Kedamaian di sini seperti tidak melakukan kekerasan, mencegah kekerasan, dan senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Sekian materi dari saya, semoga ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Inayatul Abidah pamit untuk mengundurkan diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.